Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'lal kabir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa bilhamdi jadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-97. At-toyu al-hakiki, melipat jarak secara hakikat yang sebenar-benarnya, antatwi masafatat dunya antutawi musafatud dunya angka, yaitu jika jarak tempuh dunia itu dilipat, diperpendek darimu, hatta tarol akhirata aqroba ilaika minka, sehingga engkau melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu. At-toyu huwa aluf adom. Jadi toyu ini mengumpulkan jarak, melipat jarak tempuh yang jauh menjadi dekat, yang lebar menjadi sempit, yang panjang menjadi pendek, yang besar menjadi kecil. Yaitu bihaitsu yasir atawil kasron wal kabiru sawiron yuqalu tawiyatis saub ai samamtuhu. Maka dikatakan saya melipat pakaian libar dilipat jadi dua, dari dua dilipat lagi jadi 4. Wayang qasimu inda sufiyah ila arba'ati aksam. Toyu zaman wa toyul makan wa toyud dunya wa toyun nufus. Di kalangan ahli tasawuf, melipat ini ada 4 bagian. Toyu zaman, di waktunya dipersempit, dilipat. Toyul makan, tempatnya dilipat. Watoyu dunia, dunia itu dilipat sehingga akhirat menjadi dekat. Watoyu nufus, dan melipat nafsu. Adapun melipat zaman, yaitu sekira satu tempat dengan tempat lain jarak tempuhnya menjadi dekat. Contoh, zaman dulu orang-orang naik kapal jarak tempuh antara sini sampai Mekah itu 3 bulan zaman dulu. Tapi sekarang dilipat jarak tempuh sini dengan Mekah menjadi 11 jam dengan memakai naik pesawat terbang seperti itu. Jadi ada zaman dulu cerita orang yang bisa menempuh sini sampai Mekah dengan yang biasanya ditempuh dalam waktu 3 bulan bisa ditempuh dalam 1 jam sampai sana. Nah, itu contoh melipat waktu jarak antara 3 bulan ditempuh dengan 1 jam, atau dengan pesawat sekarang ditempuh dengan 11 jam. Ada cerita zaman dulu, seseorang cerita ya, katanya enggak Jumatan di Indonesia, enggak ada. Sering kalau Jumatan di Indonesia itu enggak terlihat, enggak lihat ke masjid. Tapi tatkala haji orang melihat ternyata orang ini setiap Jumatan ada di sebelahnya Ka'bah. Cerita seperti itu. Itu yang tentang melipat waktu. Sekarang toyu zaman melipat toyul makan melipat tempat. Ya seperti itu juga. Tadi waktu 3 bulan menjadi
1 jam atau dengan pesawat 11 jam. Juga terlihat tempatnya, tempat jarak sini Mekah berapa ribu kilometer itu. Bisa di jarak tempuh dengan jalan beberapa kali, menjadi seakan-akan cuma 1 kilo saja. Jadi atau berapa kilo. Kalau 1 jam jarak tempuh ya kurang lebih mungkin 7 kilo. Sini Mekah beribu kilo ditempuh dengan jalan cuma seakan-akan 1 kilo. Itu melipat makan. Cerita-cerita zaman dulu ada wali-wali Allah yang seperti itu sudah terbiasa. Zaman Syekh Abdul Abbas diceritakan seperti itu, terbiasa, sudah terkenal banyak orang-orang yang bisa melipat waktu, melipat tempat seperti itu. Adapun sekarang, nggak perlu itu. Banyak pesawat terbang. Kalau pengen ke Jakarta, naik pesawat 1 jam saja nyampe, nggak perlu pakai terbang orangnya, pakai pesawat aja. Bahkan kalau dulu mengirim surat ke Jakarta, ya masih butuh waktu yang lama, naiknya ya naik unta, atau pengirimnya zaman jadul belum ada kendaraan, paling banter naik kuda. Ada yang dikirim lewat pesuruh jalan kaki, lama banget. Sekarang beberapa detik bisa lewat telepon, beberapa detik di program seret, asalkan nyambung sama langsung nyambung, teknologinya lebih cepat. Itu melipat tempat. Yang ketiga, melipat dunia. Bahwa antutawi anha masafatiha bizuhdi fiha wal ghiba anha wa husul yakin atami fi qalbika hatta yakunu al atinda kawaqian au kal waqi. Melipat dunia itu dengan cara apa? Menempuh jarak dunia dengan zuhud. Jadi hatinya tidak terbersit, tidak terikat dengan dunia, tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia. Itu cara melipat dunia. Sehingga dunia bagi dia hilang, nggak ada dunia itu. Sebetulnya hanya fata morgana. Dan dengan keyakinan yang sempurna di hatinya, sehingga sesuatu yang akan datang terasa nyata terjadi sekarang. Syekh menyatakan lau asyraqa nurul yakin fi qalbika la ra'aital akhirata aqraba min antar takhila ilaiha. Jika menjadi jelas asyraqa, menjadi bercahaya, bersinar nurul yakin, cahaya keyakinan di hatimu, maka engkau akan melihat akhirat lebih berat, lebih dekat daripada engkau pergi ke sana. Jadi sebelum pergi ke akhirat itu sudah nyampe ke akhirat. Wala ra'aita ad-dunya wa qiswatal fana'i dhahiratan 'alaiha wa sayati titimatul kalam an hadil hikmah sama insyaallah. Jadi ada metode dan jalannya untuk menempuh melipat dunia itu, sehingga sekejap dunia ini kita belum berangkat sudah nyampe akhirat. Itu ada, itu metodologinya ada yang dijalani oleh tarekoh arwah. Jadi yang menempuh jalan akhirat itu bukan fisiknya tapi rohaninya. Yang keempat, amatoyunufus, jadi melipat nafsu. Bahwa bila hibah bilah anha walidhalika yatahaqqaqu azawal wa tamamul wusul, yaitu dengan hilang
karena Allah. Jadi dirinya hilang, tidak ada dirinya. Jadi nyata hilangnya dan sempurna nyampenya kepada Allah yang tahu ya dirinya sendiri atau wali Allah yang berada di atasnya. Waqad dzakarahu asy-syekh biqoulihi fi ma ya'ti laisa sa'nu antutawilakal ardu fa idza anta bimaka aghairaha minal buldan. Inna masa'nu antutawi angka ausafun nafsika fa idza anta inda rabbika. Ini arti melipat nafsu ini bukan sama dengan melipat bumi. Tiba-tiba kita dalam sekejap ada di Makkah atau di negara lain, bukan seperti itu. Tapi sifat-sifat nafsu kita, sifat diri kita, sifat kemanusiaan kita, sifat kebinatangan kita, sifat syaitan kita, tiba-tiba bisa dihilangkan dalam waktu sekejap, dan dalam waktu sekejap kita berada di sisi Tuhan kita. Wahada wa tayyul hakiki al mu'tabar indal mahakikin la tayyul zaman wal makan. Dan inilah melipat jarak secara hakikat yang benar bagi orang-orang ahli ma'rifat, ahli hakikat, tidak melipat waktu atau melipat tempat, jarak tempuh. Idan qad yakunu istitrojan au makron au takhilan au sihron. Karena apa? Karena melipat jarak tempuh, melipat waktu tempuh, tempat tempuh, itu terkadang menjadi istijrot atau rekadaya atau sihir. Fatayul hakiki huwa antutawi angka musafatat dunya kullaha hatta yakunul maut aqraba ilaika min nafsika. Dan jarak tempuh pelipatan yang hakikat, melipat jarak yang hakikat itu, jika kita bisa melipat perjalanan dunia semuanya hilang sehingga mati itu terasa lebih dekat dari diri kita. Allati baina jambaika, yang ada kematian di depan kita. Jika kita mengetahui metodologinya, maka kita bisa melipat jarak alam kubur kita sebelum mati sudah merasakan kematian. Kita menempuh berada di alam barzah, alam mahsyar, di yaumil hisab, bisa merasakan bagaimana di neraka dan berada di surga dengan jarak tempuh rohani. Alatnya pakai sirot atau istilah lain nur dari Allah. Atau sekarang bisa dikatakan pakai apa alatnya untuk melipat jarak tempuh? Pakai gelombang. Jadi jaraknya cepat sebagaimana jarak gelombang cahaya. Jadi sekarang semuanya sudah bisa diilmiahkan, seperti dulu kita menempuh ngirim surat sini Jakarta pakai berhari-hari. Sekarang nggak pakai SMS dengan pakai alat penghantar gelombang, enggak ada hitungan menit sudah nyampe. Begitu juga orang yang mengerti metodologi metafisik bisa melipat jarak dunia dan akhirat dengan sekejap. Lah itulah dipelajari di Thariqah Arwah. Wa hatta tartakhilu anha bil kulliyah fala tabqa fika minha baqiyah hunalika tarhalu ila alimil malakut wa tuksafulaka asrarul jabarut.
Nah, ketika bisa menempuh jarak itu, maka sekaligus bisa menempuh alam malakut, terbuka rahasia-rahasia alam jabarut. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan ad-dunya khutwatul mu'min. Dunia itu merupakan langkah dari orang mukmin. Bima annahu yatakhattaha bizuhdi fiha. Artinya dia bisa melipat dunia itu dengan satu jangka. Dengan cara apa? Dengan cara zuhud, tidak melihat dunia, tidak terpengaruh dunia. Dunia yang ada, kaya, miskin, tidak pengaruh bagi dia. Sakit, sehat, tidak ada pengaruhnya bagi dia. Min, plus, tidak ada pengaruhnya. Jadi tetap berada di ordinat 0, 0. Jadi nilainya 0 dunia bagi dia. Sehingga dunia seakan-akan tidak ada. Dan akhirat bisa ditembus sekali. Ini ketika berada di dunia. Waqala ba'duhum la ta'ajabu mimma yadkhulu yaduhu fi jambihi fahyaruju ma yurid walakin ta'ajab mimma yadahu fi jambihi walam yajid syai'an walam yataghayyar. Maka ulama tasawuf mengatakan jangan heran kau jika ada orang sakti tangan dimasukkan di epek-epek sini, dimasukkan di ketiaknya, dikeluarkan, keluar sinar bercahaya, keluar uang, keluar apa materi yang diinginkan. Jangan heran seperti itu, tapi heranlah dengan orang yang ketika tangan dimasukkan keluar tidak ada apa-apanya, malah justru heran. Dia kok bisa seperti itu? Nah, itu karena dia sudah tidak terpengaruh dengan dunia, tidak berharap apapun dengan dunia. Jadi maka hilangkan harapan. Ketika menempuh jalan ini tidak ada hak, nggak boleh berharap. Tidak ada harap sama sekali bahkan. Wakil Nabi Muhammad Al-Murtashi, inna fulayam yamsi alal ma' wa qala indi man makanahullahu mimmu khalafati hawa wa wa'damu minal masyi alal ma'wa fil hawa. Dikatakan kepada Muhammad Al-Murta'ish, diceritakan ada seseorang yang bisa jalan di atas air. Malah dijawab oleh Abi Muhammad Al-Murta'ish, bagi saya Allah yang memperkenankan seorang untuk bisa membunuh dirinya, membunuh hawa nafsunya, itulah lebih agung, lebih mulia, lebih hebat daripada orang yang hanya bisa berjalan di atas air. Dan hanya orang yang bisa berjalan di udara. Nah, itulah yang sesungguhnya melipat jarak. Bukan yang orang sakti yang bisa jalan di atas udara, bukan orang yang jalan di atas air, tapi orang yang bisa memerangi hawa nafsunya, itulah orang yang hebat. Maka di hadis Nabi yang lain kan juga dikatakan, laisa sadid bisur'ah walakin sadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain. Tidak ada yang bisa melawannya sekali tebas mati. Bukan seperti itu. Tapi orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Ketika marah, enggak marah. Hatinya pengen marah tapi enggak marah. Itulah langsung seketika bisa dikendalikan. Itulah orang hebat. Nah, caranya mengendalikan nafsu bagaimana? Wa mukhalafatul hawa innama yakunu bizuhdi fi kulli syai'in. Caranya melawan hawa nafsu itu yaitu dengan zuhud dalam segala sesuatu, tidak terpengaruh
dalam keadaan hidup di dunia, sifat dunia yang saling berpasang-pasangan, ada sehat, ada sakit, ada miskin, ada kaya, ada jelek, ada baik, dan seterusnya, tidak terpengaruh dengan itu. Ya sulit ketika kelaparan, kemudian tidak ada makanan, nggak berharap makanan, ya sulit. Ya tapi itulah orang hebat itu yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Anaknya butuh sekolah, butuh makan, butuh minum, dia nggak kerja. Ya sulit, gimana nggak kerja? Anaknya makan apa? Anaknya butuh ini, minta jajan, minta itu. Sulit. Nah itulah yang bisa merangi hawa nafsunya, tidak terpengaruh dengan itu semuanya, hanya pasrah kepada Allah, yang hanya melihat Allah, tidak melihat dunia. Itulah yang sulit itu. Wal ghibah an kulli syai'in, segala sesuatu baginya pengaruh dunia ini tidak ada, hanya fata morgana. Wa kana Syekh Syekhina radhiyallahu anhu yaqul la tafrahu lil fakiri idza ra'aytahu yusalli katsiran aw yadhkuru katsiran aw yasumu katsiran aw ya'tazilu katsiran. Janganlah kau senang jika melihat seorang yang fakir. Dia fakir, engkau lihat dia sholatnya banyak, zikirnya banyak, puasanya banyak, uzlah menyeri banyak, ya nggak heran dia fakir, nggak punya kegiatan dunia. Yang ngapain kalau tidak digunakan untuk sholat banyak, zikir banyak, puasa banyak? Kan tidak ada kesibukan sama sekali. Tapi hatta tarohu zuhdan fid dunya, senanglah kau jika melihat orang tersebut, orang fakir, tapi zuhud di dunia. Hatinya tidak ada pengaruh, tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Warohala anha, malah dia mendapatkan dunia nggak mau. Ada seseorang itu tidak kerja, nggak punya penghasilan, ditawari kerjaan, gajinya 25 juta. Nggak mau. Nah itulah orang yang aneh. Nggak kerja, nggak punya kerjaan, ditawari kerjaan, gajinya 25 juta menjadi manajer, nggak mau. Karena dia bukan karena pilih-pilih, tapi ada pilihan yang lebih baik. Dia nggak mau ada pengaruh dunia, nggak mau ada keterikatan terhadap dunia itu. Walam yabqalahu iltifatun ilaiha, dia tidak menoleh sama sekali terhadapnya. Fa'inaidin yufrah bihi walau qallat salatuhu wasyamuhu wa dzikruhu wa uzlatuhu. Jika menemukan orang tersebut, orang yang tidak terpengaruh terhadap dunia sama sekali, berbahagialah engkau. Walaupun dia sholatnya kelihatan sedikit, puasanya sedikit, zikirnya juga sedikit, tetapi tidaklah sedikit amal seseorang jika zuhud di dunia. Seperti di hikmah-hikmah yang lalu, bahwasanya orang yang zuhud di dunia, jika amalnya sedikit terbilang banyak. Orang amalnya banyak tapi masih ada cinta dalam hatinya terhadap dunia, maka terbilang sedikit. Maqalla amarun baroza mingkol bin zahidin, seperti yang lalu dikatakan, tidaklah amal itu sedikit jika amal itu dihasilkan dari hati seseorang yang zuhud. Juga dikatakan dalam kitab Tanwir, la tadullu ala fahmi abdin kasrota amalihi wala mudawama hu an wirdihi wa inna ma yadullu ala nurihi wa fahmihi ghinahu bi rabbihi. Tidaklah menunjukkan bahwa kefahaman seseorang
kita memahami seorang, kita melihat banyak amalnya dan istiqomahnya untuk beramal, istiqomah terhadap wiritanya. Jadi kita tidak bisa melihat orang karena melihat dari segi itu. Wa innama yadullu ala nurihi wa fahmihi inahu bi rabbih. Tetapi kita bisa melihat nurnya seorang, kefahaman seseorang terhadap Tuhannya bagaimana, yaitu inahu bi rabbih. Dia mencukupkan diri dengan Tuhannya, tidak terpengaruh dengan dunia yang bersifat min dan plus, yang bersifat baik dan buruk, tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak tergantung sama itu sama sekali. Dia hanya bergantung pada dunianya. Wa taharrurihi min riqitam'i. Dia merdeka dari kebudakan tomak, berharap, tidak ada harap sama sekali. Ia hanya pasrah aja kepada Allah, tidak berharap terhadap dunia, tidak berharap kepada orang lain walaupun dia kemelaratan. Watah lihi bihilyatil warok, dan dia berhias diri dengan perihan warok, wirai. Dulu hati-hati terhadap dunia, karena bisa jadi dunia itu adalah menipu, dunia itu fata morgana. Di ayat Al-Quran, innamal hayatud dunya laibun wala'un, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Itu di ayat yang lain. Dunia, keenaan hidup di dunia adalah sementara yang menipu. Kok gimana dikatakan menipu ya? Seperti kita bahas di bagian-bagian lalu. Karena ketika fisik kita berpisah dengan roh, setidaknya sampai situ, hilanglah semuanya yang bersifat dunia itu. Wa bidzalika tahsunul a'mal wa tuzakku al ahwal. Dan dengan seperti ini, seseorang yang malu terhadap Tuhan dengan hatinya merdeka dari harapannya, dan wirai menghadapi dunia, mencukupkan diri dengan Tuhan, mereka bisa memperbaiki amal-amalnya. Amalnya menjadi murni karena Tuhan, bukan karena yang lain. Watu zaku al ahwal, karena itu kedudukan dia di sisi Tuhan menjadi bersih. Ini sebagaimana yang dikatakan Syekhu Syekhina, adik gurunya saya yang mengarang kitab ini. Lakin la yafhamuhu illa ahlul fan min ahlid dzauq. Tetapi dalam masalah ini jarang yang paham. Yang paham adalah orang yang telah menempuh jalannya dan merasakan berada di posisi ini. Idz la yastami'u mujahadatun wa musyahadah wa inama takunul mujahadah awalan. Karena tidak akan berkumpul mujahadah bersungguh-sungguh dan penyaksian, tetapi mujahadah dulu, bersungguh-sungguh dulu untuk menempuh jalan ini, lama-kelamaan baru penyaksian, menyaksikan hal-hal seperti itu. Faida husilatil musyahadah fil batin raqatat al jawarih fil dhahir. Tatkala batin ini bisa menyaksikan apa yang ada di balik dunia ini, dunia akhirat ini, maka raqatat jawarih, fisiknya menjadi tenang. Wa ma baqiya illa fikrah wa nadhrah, yang ada hanya berada di pikirannya dan penglihatan batinnya saja. Wa adab ma'al hadralan, adab beserta bisa menyambungkan diri kepada Allah. Wa rubbama ya'taridu ala syekh malam ya'rifu maqsudahu min jahlihi ilmatori. Dan terkadang ada orang yang menolak pembahasan dari guru seperti ini karena mereka tidak ngerti maksudnya, karena tidak mengerti ilmu torik,
pengetahuan jalan metodologi untuk menempuhnya. Jadi jalan dan cara untuk menempuh jalan ini, jalan akhirat ini, itu ada dan itu namanya thariqah. Maka dengan menemukan jalan dan cara tempuh ini, dunia ini bisa dilipat sehingga dalam waktu sekejap sebelum berangkat ke akhirat sudah bisa menempuh jarak akhirat, bisa menempuh kematian, bisa menempuh alam barzah, bisa menempuh neraka, merasakan neraka, dan bisa merasakan surga ketika hidup di dunia. Maka tidak akan merasakan surga di akhirat sebelum surga di dunia kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.